Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisopana dari SMK Negeri 12 Garut. Hari ini kami akan menjelaskan tentang pembibitan tanaman talas dan penanamannya. Adapun pemeliharaan dan penanaman bibit talas ini, yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Penyiapan bibit dan penanaman tanaman talas. Pada umumnya penanaman talas masih dilaksanakan secara tradisional, di mana bibit yang berupa anakan diperoleh dari pertanaman sebelumnya. Bibit yang baik merupakan anakan kedua, ketiga dari tanaman talas. Anakan tersebut setelah dipisahkan dari tanaman induk disimpan di tempat yang lembab untuk digunakan pada musim tanam berikutnya. Teknik penyemaian benih. Pertama, persiapkan bibit yang berasal dari tunas atau umbi. Bila bibit diambil dari tunas, maka tunas itu diperoleh dari talas yang telah berumur 5-7 bulan. Yaitu tunas kedua dan ketiga. Bila bibit berasal dari umbi, sebaiknya dipilih bagian umbi yang dekat titik umbinya, ya, atau dekat titik tumbuhnya. Kemudian diiris dan ditinggalkan satu mata bakal tunas. Umbi yang diiris-iris dianginkan dulu, dan waktu disemaikan lapisan bagian dalam irisan dilapisi abu setelah umbi berdaun 2-3 lembar. Umbi siap ditanam. Di sini ada gambar tunas dan akar talas. Nah, di sini ya, apabila di sini hanya ditanam tunasnya saja, itu tidak akan kemungkinan tumbuh, tetapi harus dengan bagian akarnya, ya, baik itu tunasnya maupun akar talasnya. Jadi jangan sampai yang ditanam itu bagian batangnya saja, ya, tetapi harus dengan bagian umbi dan akarnya. Ya. Kemudian yang keduanya yaitu menggunakan bibit talas. Nah, di sini bibit talas pun ya yang harus ditanam, yaitu harus dilihat dulu bagaimana tunasnya. Apabila sudah kelihatan tunasnya kurang lebih 2-5 cm, itu baru bisa dipindahkan ke lahan pertanaman. Tetapi jangan lupa ya, ini bibit yang ditanam itu yaitu bibit yang tunasnya sudah berwarna hijau. Jangan sampai tunas yang warnanya kuning, karena biasanya yang warna kuning itu akan menjadi busuk, dan keadaan umbinya harus sehat, tidak terserang hama dan penyakit. Ya, tidak ada luka, tidak ada bekas keratan atau apa, ya. Kemudian setelah bibit tumbuh, ya, baru dipindahkan, ya. Nah, bibit yang siap untuk dipindahkan ke lahan pertanaman yaitu pada tanah yang telah diolah, di mana tanah tersebut itu sudah sampai gembur, ya, tanahnya gembur, kemudian sudah benar-benar siap untuk ditanam. Di mana jarak tanam yang digunakan yaitu 75 x 75 cm dengan kedalaman 30 cm. Sebetulnya untuk pengaturan jarak tanam itu tergantung dari varietas tanaman talasnya itu sendiri, ya. Jadi antara varietas yang satu dengan varietas yang lain itu jarak tanamnya itu berbeda.
Talas biasanya ditanam dalam 2 baris di bedengan, ya. Apabila lebar bedengannya itu, 1,20 sentimeter, ya, di mana dengan jaraknya 45 sentimeter. Jadi di dalam barisan itu apabila jarak, lebar bedengannya itu 120 sentimeter, ya, kalau panjangnya itu tidak ditentukan tergantung kepada lahan. Nah, dari 2 bedengan tersebut itu bisa ditanam 2 tanaman, ya, 2 tanaman dengan jarak 40 sentimeter di dalam barisan. Selanjutnya yaitu penanaman, talas. Untuk talas yang ditanam di halaman pekarangan atau tegalan dilakukan pada saat musim hujan, di mana kebutuhan air untuk pertumbuhan tanaman akan selalu tercukupi, ya. Sedangkan untuk di lahan sawah ini beda lagi dengan di lahan pekarangan. Nah, untuk di lahan sawah ini dilakukan pada musim kemarau. Namun pada daerah-daerah yang mempunyai curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun. Nah, penanaman talas dapat dilakukan setiap saat. Sebetulnya untuk tanaman talas ini tidak ada perlakuan yang khusus sekali. Bahkan tanaman talas itu bisa ditanam sembarangan juga bisa tumbuh, ya. Tetapi untuk talas-talas yang liar itu mah, tapi kalau untuk talas-talas yang biasa dikonsumsi itu ada pemeliharaan tertentu. Selanjutnya untuk penanaman talas. Jika pengolahan tanah untuk penanaman talas telah selesai, maka kegiatan berikutnya adalah membuat lubang tanam. Di mana lubang tanam ini yaitu eh, bisa bervariasi sebetulnya, ya. Bisa 40 kali 40 kali 40. Jadi lebarnya 40, panjangnya 40 dan kedalamannya 40 sentimeter. Tetapi sekali lagi tergantung kepada jenis dan varietas talas itu sendiri. Lubang tanam diisi dengan sebelum si tanaman talasnya itu ditanam, maka lubang tanam itu harus sudah diisi dengan pupuk kandang atau kompos yang sudah matang, ya. Kemudian pupuk kandang dan tanahnya diaduk dengan tanah, ya, harus sampai melebihi ke permukaan tanah pada bedengan. Nah, jarak lubang disesuaikan dengan jenis dan varietas tersebut yang akan ditanam. Ukuran optimal untuk mendapatkan hasil maksimal adalah dengan jarak tanam sekitar 30 kali 30 cm. Ya, sekitar 10 sampai 11 tanaman untuk setiap meter perseginya. Jadi untuk penanaman tanaman talas ini, ya, itu biasanya yang paling bagus itu tadi 40 kali 40 kali 40, tetapi 30 kali 30 pun itu tidak jadi masalah. Adapun jarak tanam yang berikutnya itu bisa menggunakan 100 kali 50 cm. Ya. Kalau tadi ada 75 kali 75 jaraknya itu, ya. Nah, bisa juga 100 kali 50 cm. Setelah bibit ditanam, kemudian lubang tanam ditutup kembali dengan tanah. Usahakan agar bibit yang akan ditanam pada suatu area lahan tertentu ukurannya seragam agar nantinya pada saat pertumbuhan dan pemanenan itu bisa secara bersamaan, ya. Jadi tidak dicicil panennya, tetapi secara bersamaan cara panennya.
Nah, di sini ada beberapa gambar penanaman, untuk penanaman talas. Ini, para petani ya lagi menanam tanaman talas dengan jarak tertentu ya. Dan ini lahan pertanaman talas yang sudah tumbuh subur, yang sudah bagus ya, yang kurang lebih ini umurnya 5 sampai, 6 bulan. Itu saja, yang perlu saya sampaikan dari dari apa namanya, dari mulai persiapan bibit, sampai ke penanaman tanaman talas. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.